Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya Esra Lukita Tamba, kelas MB5C. Pada video ini saya akan menjawab soal-soal yang ada pada tes 3. Yang pertama yaitu perbedaan antara kreativitas dan inovasi. Kreativitas adalah kemampuan untuk menciptakan suatu hal yang baru, baik yang benar-benar baru atau suatu hal yang baru yang diperoleh dengan menggabungkan beberapa hal yang sudah ada dan menjadikannya suatu hal yang baru. Sedangkan inovasi adalah proses atau hasil pengembangan, pemanfaatan, mobilisasi pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman untuk menciptakan suatu hal baru atau memperbaiki produk atau proses yang baru yang menjadikannya nilai yang berarti atau secara signifikan. Perbedaan mendasar antara kreativitas dan inovasi yang pertama, pada kreativitas memikirkan suatu hal yang baru, sedangkan inovasi membuat pemikiran yang baru tersebut menjadi nyata. Yang kedua, pada kreativitas menghasilkan gagasan, yang pada inovasi membawa gagasan tersebut ke dalam kehidupan. Yang ketiga, pada kreativitas berhubungan dengan pengalaman, pada inovasi berhubungan dengan sebuah pengamatan. Yang keempat, dikatakan melakukan kreativitas jika berhasil menciptakan suatu hal yang baru, sedangkan pada inovasi dikatakan melakukan inovasi jika berhasil memperbaiki sesuatu yang sudah ada. Nomor 2, cara mengelola kreativitas karyawan perusahaan. Cara mengelola kreativitas karyawan itu yang pertama, memberikan ruang gerak. Sebaiknya perusahaan memberikan kesempatan untuk karyawannya tanpa kecuali untuk bisa bergerak leluasa tanpa membatasinya dalam menyampaikan idenya, sehingga tidak ada rasa tertekan dan rasa takut saat ingin menunjukkan kreativitas yang dimilikinya. Yang kedua, menyediakan fasilitas. Ada baiknya jika sebuah perusahaan mendukung langkah kreativitas yang dimiliki oleh karyawannya dengan jalan menyediakan fasilitas yang sesuai, sehingga ide tersebut tidak hanya bayangan tetapi dapat diterapkan dengan baik. Yang ketiga itu mengumpulkan ide. Supaya muncul kreativitas karyawan yang diinginkan, bisa saja perusahaan mengambil langkah lebih dulu untuk mencari ide-ide baru dari karyawan. Contohnya seperti email atau kuesioner kepada karyawan. Atau bisa saja mencari ide tersebut yang bisa diaplikasikan untuk mengatasi masalah yang muncul dalam pekerjaan. Yang keempat yaitu memberikan apresiasi. Salah satu wujud dukungan perusahaan terhadap karyawan yang bisa melalui apresiasi terhadap usaha yang telah dilakukan oleh para karyawan tersebut, sehingga demikian secara tidak langsung hal ini memicu semangat dan kreativitas yang akan muncul daripada para karyawan perusahaan. Soal nomor 3, bentuk-bentuk kreativitas karyawan perusahaan. Yang pertama, inovasi untuk kerja yang optimal. Kreativitas karyawan bisa disalurkan melalui inovasi-inovasi baru dalam melakukan pekerjaan yang ada, sehingga nantinya akan mendorong pekerjaan yang diselesaikan tersebut secara efektif dan efisien. Yang kedua, terobosan baru dalam lingkungan kerja yang sehat. Tidak hanya dalam pekerjaan yang dihadapi, kreativitas terhadap suasana kerja yang ada di seputar kantor bisa menjadi salah satunya, sehingga pada akhirnya bisa menciptakan lingkungan kerja yang lebih nyaman untuk karyawan. Yang ketiga, mencari solusi terbaik untuk persoalan yang dihadapi. Ada kalanya melakukan pekerjaan untuk kendala atau masalah. Di sini karyawan dapat mengajukan idenya untuk memberikan solusi terhadap kendala yang sering dihadapi, sehingga pekerjaan tidak terhambat dan selesai tepat waktu. Yang keempat, melakukan kolaborasi satu dengan yang lain. Menggabungkan pemikiran satu dengan yang lain umumnya akan menghasilkan ide yang lebih efektif dan lebih baik, sehingga dengan kolaborasi ini maka akan tercipta solusi yang terbaik dan lebih optimal. Yang kelima, memberikan masukan. Beragam ide bisa saja dituangkan dalam bentuk masukan kepada perusahaan. Hal ini umumnya dilakukan karyawan saat melihat ada hal-hal di dalam perusahaan itu yang perlu dioptimalkan kembali, sehingga nantinya akan memberikan hasil yang lebih maksimal. Soal yang nomor 4,
yaitu tahapan pengembangan produk. Tahapan pengembangan produk yang pertama yaitu analisis kebutuhan pelanggan. Kebutuhan konsumen merupakan titik pendahuluan untuk pengembangan produk baik untuk pasar domestik maupun pasar global. Produk-produk baru merangsang perusahaan untuk mencapai sasaran unit bisnis dan korporat. Untuk menentukan lingkup produk baru yang akan dipertimbangkan, manajemen sering merumuskan garis-garis perencanaan produk baru. Analisis kepuasan pelanggan menentukan peluang untuk produk dan proses baru. Yang kedua yaitu pemunculan gagasan. Pencarian macam-macam gagasan yang menjanjikan merupakan titik pangkal dalam proses pengembangan produk baru. Penggalian gagasan terentang dari perbaikan tambahan untuk produk yang ada sampai pada produk yang benar-benar baru bagi dunia. Beraneka ragam gagasan produk berasal dari banyak sumber, baik dari personalia perusahaan, pelanggan, pesaing, investor luar, akuisisi, dan anggota saluran. Yang ketiga yaitu penyaringan ide dan evaluasi. Pengevaluasian ide-ide baru merupakan bagian penting dari perencanaan produk baru. Produk yang berhasil adalah produk yang memuaskan kriteria manajemen dan komersial. Manajemen memerlukan suatu prosedur penyaringan dan pengevaluasian yang akan menghapus ide-ide yang tidak menjanjikan. Tujuannya yaitu untuk menghemat waktu dan dana yang dikucurkan ke dalamnya. Yang keempat yaitu analisis bisnis. Analisis bisnis mengestimasi kinerja komersial produk yang diusulkan. Perolehan suatu proyeksi finansial yang akurat tergantung pada mutu ramalan pendapatan dan biaya. Perusahaan tersebut dapat memperkirakan penjualan maksimum dan minimum sehingga dapat memperkirakan jangkauan risiko. Setelah mempersiapkan ramalan penjualan, manajemen dapat memperkirakan biaya dan laba yang diharapkan dari produk tersebut. Yang kelima yaitu pengembangan strategi pemasaran. Tujuan pengembangan strategi pemasaran adalah penyempurnaan rencana lebih lanjut pada tahap-tahap berikutnya. Dalam tahap ini, perusahaan melakukan pengembangan rencana strategi. Yang keenam yaitu pengembangan produk. Setelah berhasil merampungkan tahap analisis bisnis, perencana produk bergerak menuju tahap pengembangan dan pengujian. Pengembangan dan pengujian berkenaan dengan pembuatan karakteristik fisik barang dan jasa yang dapat diterima bagi para pelanggan. Tujuannya adalah mengkonversi gagasan ke dalam produk yang aktual, yang aman dan memberikan manfaat bagi para pelanggan serta dapat dipromosikan secara ekonomis oleh perusahaan. Yang ketujuh yaitu pengujian produk dan pasar. Pada tahap ini, pengujian produk merupakan kelanjutan dari pengembangan produk. Pengujian ini terdiri dari pengujian konsep produk, pengujian desain produk, pengujian kesuksesan produk terhadap kesukaan produk terhadap konsumen, pengujian laboratorium terhadap produk, dan pengujian operasi pabrik dan tes penggunaan produk. Yang kedelapan yaitu komersialisasi. Pada tahap ini, semua fasilitas sudah disiapkan sedemikian rupa, baik fasilitas produk maupun pemasarannya. Perusahaan yang memasuki tahapan ini harus sudah mempersiapkan strategi penetapan harga dan keuntungan yang diharapkannya. Nomor 5 yaitu keuntungan dan kerugian dari inovasi terbuka bagi perusahaan. Inovasi terbuka adalah suatu proses di mana orang mencari dan mengomersialkan ide-ide yang berasal dari luar organisasi dengan tujuan untuk menciptakan kolaborasi yang erat dalam penelitian dan pengembangan. Keuntungan inovasi yang terbuka yaitu mengurangi biaya penelitian dan pengembangan. Yang kedua, potensi peningkatan produktivitas perusahaan. Yang ketiga, penggabungan pelanggan di awal proses pengembangan. Yang keempat, peningkatan dalam akurasi untuk riset pasar dan penargetan pelanggan. Yang kelima, meningkatkan kinerja dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek. Yang keenam, berpotensi untuk sinergisme antara inovasi internal dan eksternal. Yang ketujuh, transformasi digital yang ditingkatkan. Yang kedelapan,
berpotensi untuk meningkatkan model bisnis yang baru. Sedangkan untuk kerugian inovasi terbuka ini, yang pertama, mengungkapkan inovasi kepada publik. Yang kedua, berpotensi bagi perusahaan untuk kehilangan keunggulan kompetitifnya. Yang ketiga, meningkatkan kompleksitas dalam mengatur inovasi. Yang keempat, menyelaraskan strategi inovasi untuk melampaui perusahaan untuk memaksimalkan hasil dari inovasi eksternal. Soal nomor 6 yaitu pengertian dari difusi inovasi. Difusi inovasi adalah teori tentang bagaimana sebuah ide dan teknologi baru tersebar ke sebuah kebudayaan. Teori ini pertama kali dipopulerkan oleh Everett Rogers pada tahun 1964 melalui bukunya yang berjudul Diffusion of Innovation. Ia mendefinisikan difusi sebagai proses sebuah inovasi dikomunikasikan melalui berbagai saluran dan jangka waktu tertentu dalam sebuah sistem sosial. Teori ini meyakini bahwa sebuah inovasi terdifusi ke seluruh masyarakat dalam pola yang dapat diprediksi. Beberapa kelompok orang akan mengadopsi sebuah inovasi segera setelah mereka mendengarnya. Namun, sedangkan beberapa kelompok masyarakat lainnya membutuhkan waktu lama untuk mengadopsi inovasi tersebut. Demikian yang dapat saya jelaskan pada tes 3 hari ini. Saya ucapkan terima kasih.